Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Susi Yunia, Guru SMP Negeri 177 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani akan menjelaskan jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis menurut Ben dan kawan-kawan. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktik yang dijalankan sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktik yang sudah berlangsung, menurut Driscoll dan kawan-kawan pada tahun 2001. Pada jurnal Dwi Mingguan kali ini, saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison pada tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan sebagai refleksi materi pembelajaran. 4C meliputi connection, challenge, concept, and change. Connection dengan pertanyaan, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Challenge dengan pertanyaan, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep dengan pertanyaan, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau setelah menjadi guru penggerak. Change dengan pertanyaan, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada materi ini sangat erat hubungannya dengan peran guru penggerak. Pada modul ini juga saya belajar menganalisis dan menentukan kebutuhan murid dalam belajarnya. Saya juga mempelajari strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat penting bagi seorang calon guru penggerak, karena sebagai pemimpin pembelajaran akan senantiasa membuat lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pada implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang saya terapkan selama ini, antara lain. Saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat pada pembelajaran berdiferensi adalah tepat. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi mereka treatment yang berbeda sesuai tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, dan ternyata tidak. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Manajemen kelas yang efektif, penilaian yang berkelanjutan. Change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, memetakan kebutuhan murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Penilaian yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Murid terlahir dengan keadaan, beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kebutuhan belajar mereka tentu saja harus bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang guru dalam menerapkan Merdeka Belajar, harus bisa menjadi fasilitator murid dalam belajar, menghamba pada murid, sehingga potensinya dapat berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, guru harus bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya akan memaksimalkan potensi mereka, tetapi mereka juga akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting, yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara holistik dan utuh. Guru perlu mengetahui bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan guru dapat mengelolanya secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.